Shalom. Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Setiap kali Engkau hadir dalam Roh-Mu yang kudus, kuasa kegelapan tidak bisa menghampiri kami, dan kami boleh berkonsentrasi menikmati sabda-Mu dan diberkati oleh firman-Mu. Khususnya hari ini kami rindu merenungkan kembali tentang sikap hidup tekun dalam kejujuran dan berkat-berkat yang ada dalam hidup jujur itu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, senang sekali bertemu saudara kembali di udara. Saya berharap program ini menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Apakah sedang berada di rumah, di luar rumah, dalam perjalanan, sedang berada di rumah sakit, atau sedang mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita di saat lemah, menghibur kita di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, mencerahkan hati dan pikiran pada saat menghadapi kebuntuan. Kita semuanya pasti diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seorang teman sepelayanan menceritakan kepada saya betapa sulitnya cari kerja sekarang ini. Ada orang tua katanya yang bersedia membayar sampai 500 juta rupiah supaya anaknya diterima sebagai seorang pegawai negeri sipil yang gajinya hanya barangkali sekitar 2 atau 3 juta rupiah per bulan. Apabila saudara atau anak saudara ingin bekerja di suatu industri atau kantor, kemudian diminta uang 10 juta sebagai pelicinnya, apa tanggapan saudara? Saya bersyukur mendapat jawaban terhadap pertanyaan ini di pesawat terbang dalam perjalanan dari Jakarta ke Medan. Begini ceritanya. Akhir Agustus tahun 2012, saya berangkat ke Medan dengan Lion Air. Saya duduk di pesawat di bagian gang. Dekat jendela duduk seorang ibu tua. Kursi di tengah kami ternyata kosong sepanjang perjalanan, walaupun saya lihat pesawat itu sebenarnya cukup penuh. Saya mengangguk kepada ibu itu. Dia memulai percakapan, "Bapak mau kemana?" Dan saya jawab, "Ke Medan, Ibu." Sebuah pertanyaan dan jawaban yang sebenarnya tidak perlu, karena pesawat itu memang berangkat dari satu tempat Jakarta dan ke satu tujuan, yaitu ke Medan. Selanjutnya ibu itu berkata, "Bapak orang Karo ya?" Saya agak surprise, karena biasanya banyak orang yang pertama sekali bertemu menyangka saya adalah orang Manado. Dan saya jawab, "Iya, apa marga?" Dan saya katakan, "Perangin Angin." Dia berkata, "Saya juga baru perangin angin." Mulailah kami bercakap-cakap, bertutur kata. Ibu ini tinggal di Deli Tua, tidak jauh dari daerah pelayanan kami di desa Rumah Grat. Ia adalah seorang janda, suaminya sudah meninggal sekitar 11 tahun yang lalu, seorang sersan mayor yang tinggal di asrama Kesatuan Tentara di Deli Tua. Ibu ini punya rumah dekat asrama itu. Tempat di daerah ibu ini tinggal adalah sebuah daerah di mana penduduknya sebagian bekerja dari hasil bumi bercocok tanam dan sebagian lagi berusaha berdagang. Banyak jemaat kami yang tinggal di daerah itu hidup berjuang dalam bidang ekonomi, hidup pas-pasan, hidup prihatin. Saya merasa mengerti tentang daerah di mana ibu ini tinggal. Ibu ini mengambil beberapa album kecil dari tasnya dan menunjukkan foto-foto kepada saya. Rupanya ibu ini baru kembali dari perjalanan wisata rohani ke Israel. Dia memberitahukan, ini Yerusalem, ini di mana Yesus dilahirkan, ini Tiberias, ini Gunung Sinai, dan lain-lain sebagainya. Karena sudah pernah melihat foto-foto tempat itu, sewaktu istri saya berangkat rombongan tur ke Israel, tidak ada hal-hal yang baru dari foto-foto itu. Tetapi sesudah mengamati
beberapa waktu, saya merasa ada sesuatu yang lain dalam foto itu, dan saya berpikir, apa itu? Kemudian saya sadari, sewaktu istri saya ikut rombongan tur wisata rohani ke Israel, banyak foto-foto mereka itu bersama-sama dalam satu rombongan yang besar antara 40 sampai 50 orang, tetapi foto-foto yang ditunjukkan ibu ini terlihat agak sepi, tidak banyak pengikut rombongan itu. Saya tanya ibu itu, berapa banyak ibu dalam satu rombongan? Dia mengatakan 10 orang. Keluarganya sendiri ada 7 orang, ada pemandu wisata, dan beberapa orang lain. Rupanya, mereka bepergian mengikuti tur wisata rohani dalam sebuah paket bisnis. Naik pesawat kelas bisnis, tinggal di hotel-hotel berbintang 5, semuanya serba kelas bisnis. Saya sendiri tidak tahu bahwa rupanya ada satu paket bisnis yang khusus untuk keluarga. Cerita punya cerita, rupanya diajak oleh putranya yang paling tua, yang tinggal di Jakarta. Putranya, anaknya ini adalah seorang pengusaha yang berhasil. Pada waktu ada libur lebaran, putranya memanfaatkan waktu yang sempit ini untuk berwisata rohani ke Israel. Anaknya punya usaha dalam bidang konstruksi, memadatkan lahan, menguruk tanah, dan lain-lain seperti itu. Dia punya 100 buah truk tronton, belum lagi alat-alat berat seperti beton molen, stone walls, dan lain sebagainya. Dia punya karyawan sekitar 2.000-an orang, sebagian besar terdiri dari tenaga lepas. Dia bercerita tentang anaknya ini. Anaknya adalah seorang insinyur lulusan Universitas Sumatera Utara di Medan. Pada waktu selesai kuliah, sekitar 15 tahun yang lalu, ia bisa diterima di sebuah BUMN di Medan, tetapi harus membayar sejumlah uang. Apa katanya kepada bapak dan ibunya? Bapak dan ibu sudah bersusah payah menyekolahkan saya sampai di sini. Saya tidak mau masuk kerja dengan menyogok. Saya mau hidup jujur. Sudah cukup bapak dan ibu mengeluarkan biaya besar menyekolahkan saya. Dan kemudian ia siapkan sebuah koper dan berangkat mengadu nasib ke Jakarta. Ia bekerja di sebuah perusahaan konstruksi yang memadatkan tanah, dan kemudian buka usaha sendiri dari kecil bertambah besar dan bertambah besar seperti sekarang ini. Sesudah ibu ini tahu saya adalah seorang hamba Tuhan, dia berkata, tolong doakan anak kita ini. Maksudnya agar ia bisa tekun dalam hidup jujur. Waktu 2 jam perjalanan ke Medan, terasa singkat, saya seolah-olah mewawancara ibu ini tadi tentang keluarganya. Ibu ini mengatakan 2 orang anaknya yang lain juga punya perusahaan di Jakarta. Saya tanya, apa kiatnya ibu ini bisa punya anak-anak yang berhasil? Dan dia menjawab dengan singkat dan sederhana, dengan berdoa. Dan saya bisa lihat sikap ibu ini sebagai seorang pendoa. Ketika pesawat kami melewati cuaca buruk dan sedikit bergoncang, ibu ini langsung melipat tangan serta berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang saya boleh pelajari dari pertemuan dengan ibu ini tadi? Keluarga yang biasa-biasa, yang dibangun dalam hidup Kristiani, boleh menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Putra sulungnya yang mengatakan, aku tidak mau kerja kalau menyogok, aku mau hidup jujur, dan kemudian berangkat ke Jakarta diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Ada berkat dalam hidup jujur, saudara. Hari ini saya rindu merenungkan lebih jauh tentang hidup jujur ini. Saya ajak saudara-saudara kekasih membaca ayat-ayat firman Tuhan dari kitab Amsal. Yang pertama, mari kita baca Amsal 14 ayat 11. Amsal 14 ayat 11 demikian. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Kemah orang jujur akan mekar. Tempat kediaman orang jujur akan bertambah luas, diberkati oleh Tuhan. Menarik sekali bahwa untuk orang fasik, tempat kediaman itu disebutkan dalam ayat ini sebagai rumah, sedangkan untuk orang jujur, kediaman itu disebut sebagai kemah. Kemah adalah satu tempat kediaman yang bersifat sementara. Apabila Tuhan memberikan kita tempat kediaman yang betapa nyaman, betapa baik pun di dunia ini, ingat,
ini adalah satu tempat yang sementara. Tujuan kita sebenarnya adalah pada rumah abadi kita di kerajaan sorga yang sedang disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Selanjutnya kita baca Amsal 2 ayat 21, Amsal 2 ayat 21, demikian. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Bagi orang jujur, Tuhan menyediakan tanah dan rumah. Saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, Saudara pada waktu ini sudah punya rumah milik sendiri. Apabila belum, percayalah, apabila kita hidup jujur, Tuhan menjanjikan dari ayat firman Tuhan ini, ada sebuah tanah, ada sebuah rumah yang kita miliki sendiri. Ada berkat bagi orang yang jujur. Kedua ayat yang baru kita baca dari kitab Amsal adalah berkat bagi keluarga. Keluarga orang yang jujur diberkati. Ia punya tanah dan rumah, tempat kediamannya diberkati oleh Tuhan. Kalau ayat-ayat yang kita baca tadi adalah berkat bagi keluarga, maka ada pula berkat orang jujur bagi masyarakat. Mari kita baca Amsal 11 ayat 11, Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sebuah kota akan diberkati apabila punya pemimpin yang jujur. Sebuah kota, sebuah kabupaten, sebuah provinsi, sebuah negara akan diberkati apabila punya pemimpin yang jujur. Oleh karena itu, saudara, pada waktu ada pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan pemimpin, pilihlah dengan hati nurani. Pilihlah orang yang jujur. Karena Tuhan melimpahkan berkat bagi kota, provinsi, atau negara yang punya pemimpin yang jujur. Alangkah menyedihkan apabila kita mendengar oleh karena iming-iming uang, misalnya, memilih seorang pemimpin yang hati nurani kita mengatakan dia bukan orang yang jujur. Maka kita akan merasakan akibat dari putusan yang kita ambil. Baik, selanjutnya. Orang jujur bergaul akrab dengan Tuhan. Mari kita baca Amsal 3 ayat 32, Amsal 3 ayat 32, demikian. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Orang jujur bergaul karib dengan Tuhan. Apabila kita punya teman akrab, seorang lurah, seorang camat, seorang bupati atau wali kota, kita akan mendapatkan berbagai kemudahan, apalagi kalau punya teman seorang gubernur, menteri, atau presiden. Tetapi dapatkah saudara membayangkan kalau kita punya teman karib itu adalah Tuhan sendiri yang menciptakan langit, bumi, dan alam semesta? Apa fasilitas yang bisa kita nikmati luar biasa, saudara, tidak bisa kita bayangkan. Hal-hal istimewa terjadi dalam orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Dalam Alkitab saya menemukan bahwa hanya ada 2 orang manusia yang tidak pernah mengalami kematian karena Tuhan mengangkatnya ke sorga langsung. Yang pertama adalah Henokh. Dalam Kejadian 5 ayat 23 dan 24 dikatakan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul akrab dengan Allah, kemudian Henokh diangkat oleh Tuhan ke surga. Dan yang kedua adalah Nabi Elia. Nabi Elia adalah juga manusia yang punya kelemahan. Pada satu kali dia begitu depresi sehingga ingin melarikan diri ke satu tempat yang sepi. Dia berkata bahwa tidak ada lagi yang ikut Tuhan. Dan bahkan dia mengatakan, Tuhan, cabutlah nyawaku. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan depresi, Tuhan menghiburkan dan menguatkannya kembali. Dalam bergaul akrab dengan Tuhan, kita bisa juga curhat kepadanya. Oh Tuhan, Engkau lihat masalahku sekarang ini. Engkau lihat masalah kontrakan rumah yang masih kurang. Engkau lihat tentang pendidikan anak-anakku. Engkau lihat tentang hubungan kami dalam keluarga, dan lain sebagainya. Tuhan bersedia mendengarkan dan memulihkan hidup kita. Ada amin, saudara. Baik, selanjutnya, Tuhan menolong orang yang jujur. Kita baca Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur.
menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Siapakah kita yang bisa menyelamatkan hidup kita dari jerat iblis dalam kehidupan yang begitu banyak godaan yang menekan sekarang ini? Tidak ada. Tetapi Tuhan tahu kelemahan kita dalam menghadapi masalah-masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Ia memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Selanjutnya, mari kita baca Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Tuhan menjawab doa orang jujur. Ini kunci kemenangan dari orang-orang jujur, karena pada waktu orang jujur itu berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Pada waktu orang jujur itu berseru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya. Pada waktu orang jujur itu berdoa, Tuhan mendengarkannya. Sungguh fasilitas istimewa bagi orang-orang jujur. Tuhan memberi pertolongan dan mendengarkan doanya. Saya pernah bertemu dengan seorang pengerja penetua dari sebuah gereja yang sedang mengalami krisis dalam kehidupan. Ia merasa hidupnya seperti membentur sebuah tembok yang tebal. Demikian beratnya masalah sehingga ia memutuskan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi berdoa meminta pencerahan kepada Tuhan. Dan ia mendengar Tuhan berkata, "Engkau tidak jujur." Ini menyentakkan hati. Aku tidak jujur Tuhan. Dan ketika ia sadari bahwa ia seorang yang tidak jujur, maka dengan berurai air mata, ia bertobat minta ampun kepada Tuhan, minta pemulihan. Ketika ia bertobat di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia merasakan sukacita yang selama ini hilang dari hatinya muncul kembali. Keadaan sulit, ia masih dalam keadaan krisis, tetapi hatinya mulai diliputi perasaan sukacita. Ia berdoa dan berdoa lagi minta tuntunan Tuhan, dan ia seperti mendengar suara Tuhan. Ada jalan di depan. Ia menulis SMS kepada seorang rekan yang pernah dikenalnya pada masa lalu. Orang itu kemudian meminta dia datang dan bicara. Dan apa yang terjadi, saudara? Rekannya memberikan pekerjaan, menyediakan kantor, dan bekerja bersama-sama di sebuah perusahaan yang sesuai dengan bidang keahlian dari pekerja ini tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apabila tadi kita berbicara ada berkat bagi orang jujur, dan kemudian menyadari, aku bukan seorang yang jujur, sekaranglah saatnya bertobat di hadapan Tuhan, minta ampun kepadanya akan jalan tersesat kita selama ini, dan Tuhan mengampuni, bahkan menganugerahkan Roh Kudus kepada kita, sehingga hidup kita dipulihkan, doa kita didengarkan oleh Tuhan, jalan keluar diberikannya atas segala masalah yang kita hadapi. Kesimpulan dari renungan hari ini, orang jujur bukan terkubur, tetapi orang jujur tumbuh subur dan hidup makmur. Orang jujur tumbuh subur, hidup makmur. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sesudah kita mengetahui, hidup jujur adalah kunci pembuka bagi berkat-berkat surgawi. Orang tua rindu agar anak-anaknya juga bisa hidup jujur. Kita bisa mengamati anak-anak kita apakah mereka jujur atau tidak. Mari kita baca Amsal 20 ayat 11. Ini adalah ayat terakhir yang kita baca dalam renungan hari ini. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Apa yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan ini? Agar kita memperhatikan pendidikan kejujuran bagi anak-anak kita, juga bagi karyawan-karyawan kita, bagi siapa saja yang ada di bawah pengaruh kita. Saya rasa cara mendidik anak-anak kita atau karyawan-karyawan kita untuk hidup jujur adalah dengan keteladanan kita sendiri. Bagaimana anak-anak bisa jujur kalau melihat orang tuanya tidak jujur? Bagaimana anak-anak bisa berkata benar, tidak berbohong, kalau dia dengar bapak dan ibunya suka berkata bohong? Selain keteladanan kita sebagai orang tua, kita pun perlu menerapkan satu tata cara yang tertib dalam kehidupan atau aktivitas kita. Misalnya, jangan menempatkan uang di sembarang tempat di rumah. Dengan berkata, anak-anakku jujur, mereka tidak ada ambil uang. Belum tentu, saudara. Dalam warung atau toko, jangan sembarangan meletakkan barang atau uang. Dengan berkata, karyawan-karyawanku orang-orang yang jujur.
Jangan buka peluang berbuat kejahatan bagi orang-orang lain, bagi anak-anak kita. Mungkin di sini sedikit saya ambil waktu apa yang dikatakan oleh Anne Frank. Anne Frank adalah seorang putri keluarga Yahudi yang meninggal di kamp konsentrasi tahun 1945. Pada masa pelarian, waktu dikejar-kejar tentara Jerman, ia menulis catatan-catatan harian. Ada satu kalimat yang terkenal dikatakannya, "Saya percaya manusia pada dasarnya baik." Pada masa lalu, saya sangat menyenangi kalimat ini. Tetapi sesudah belajar firman Tuhan lebih mendalam, sekarang saya mengetahui, pada dasarnya manusia itu adalah buruk, manusia itu adalah jahat. Sebegitu manusia lahir, dosa sudah melekat pada dirinya. Barangkali itu sebabnya setiap manusia yang lahir ke bumi ini memulai dengan menangis, melambangkan satu kesedihan, memasuki dunia yang berdosa. Kapankah bisa manusia menjadi seorang yang jujur? Pada waktu orang itu bertemu dengan Yesus secara pribadi dan mengalami satu kelahiran kembali. Kalau kita punya pandangan teologi seperti ini, maka kita tidak akan heran melihat orang yang apabila ada kesempatan mencuri, dia akan mencuri. Ada kesempatan korupsi, dia korupsi. Ada kesempatan selingkuh, dia berselingkuh. Dengan menyadari orang-orang di lingkungan kita bukanlah orang-orang yang jujur, maka kita perlu mengawasi segala sesuatunya, mengurangi kemungkinan orang untuk berbuat kejahatan. Seperti saya katakan tadi, jangan biarkan ada uang berserakan di rumah, anak-anak kita akan mengambilnya. Jangan biarkan ada buku porno di rumah sehingga nanti anak-anak akan membacanya. Jangan biarkan anak-anak kita bergaul dalam lingkungan orang-orang yang jahat. Bawalah anak-anak kita kepada Yesus sehingga mereka mengerti firman Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang jujur yang berhasil dalam kehidupannya. Ada amin saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sesudah mendengarkan renungan ini, dan saudara berkata, "Aku bukan seorang yang jujur. Aku punya banyak masalah pergumulan dalam hidup ini. Aku kehilangan rasa sukacita." Inilah saatnya bagi saudara mengakui dosa-dosa jalan tersesat selama ini dan ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kuakui jalan tersesat selama ini, inilah kehidupanku. Ampuni aku, pimpin jalan hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong pegang bagian tubuh yang sakit itu, atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, ada mujizat yang terjadi di dalamnya, termasuk kuasa penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa terhadap seseorang atau beberapa orang, oleh karena perbuatan mereka yang begitu kejam menurut anggapan saudara, yang tidak bisa saudara terima, saudara tidak bisa membuangnya, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun dari kami yang bisa cabut luka jiwa akar pahit. Hanya Engkau Yesus dalam Roh-Mu yang kudus bisa tolong kami cabutkan akar pahit luka jiwa dari saudara-saudara kami. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini dimanapun mereka berada, berkati keluarga, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.